Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita akhirnya bisa gitu ya mengadakan pertemuan Zoom meeting untuk kegiatan praktikum Android untuk semester 7 yang sedang mengadakan PKL ya, atau sudah selesai mengadakan PKL. Nah, untuk materi praktikum ini sebentar bisa Anda sambil dibuka di ini linknya mirzayogi.github.io. Nah, ada untuk part 1 Android ini. Jadi di linknya mirzayogi.github.io sini sudah saya buatkan sedikit modul. Jadi tanpa penjelasan yang detail gitu ya, memang sengaja tidak banyak detail supaya kita banyak diskusi di sini. Jadi di ini prosesnya adalah kita buat aplikasi untuk yang terhubung dengan web service atau dengan data yang ada di internet. Kalau sebelumnya di playlist yang sudah saya bagikan ini, di sini kan semua hanya berfokus pada aplikasi lokal yang tidak terhubung dengan internet gitu ya. Nah, di sini kali ini kita akan membahas sedikit yang terhubung dengan internet. Nah, jadi untuk mengelola data di Android Studio itu bisa menggunakan yang pertama shared preference. Shared preference ini fungsinya menyimpan data yang kecil gitu, artinya yang paling 1 atau 2 field, biasanya sih untuk menyimpan data login atau data token login. Jadi supaya kalau aplikasi Anda misalkan sudah pernah login, Anda kan pernah ya punya aplikasi yang sudah jadi punya orang, Anda sudah pernah login, Anda kan tentunya nggak mau login tiap kali buka login gitu kan. Nah, sehingga data login Anda biasanya disimpan di dalam suatu fitur yang namanya shared preference. Nah, itu disimpan tokennya sehingga ketika Anda buka aplikasi, aplikasi akan membaca shared preference ini sebagai token, dikirim ke online. Benar nggak user tokennya, kalau betul baru muncul aplikasinya. Itu aja tanpa harus login lagi. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Kalau untuk kayak data aplikasi bank, biasanya tetap harus login untuk setiap kali masuk gitu ya. Kalau beda kalau aplikasi kayak Instagram, mungkin Anda cukup sekali login, tidak perlu login berkali-kali. Nah, kemudian ada fitur namanya SQLite. SQLite atau database SQL yang light ini built-in di dalam Android Studio, sehingga kita bisa langsung menyimpan data di dalam SQLite-nya. Tetapi ini tentunya tidak kita gunakan untuk aplikasi yang sifatnya data terpusat. Kalau misalkan kita buat kayak absensi gitu kan nggak mungkin kita nyimpannya di dalam lokal. Kalau absensi kita kan perlunya terhubung dengan internet, dengan sebuah web service, sehingga tidak kita gunakan SQLite. SQLite ini biasanya digunakan untuk menyimpan data favorit gitu, data data bookmark gitu. Jadi ada strukturnya, tapi beda dengan shared preference yang tidak punya struktur. Kalau SQLite ada strukturnya. Ya kayak MySQL biasa lah. Cuma ini kita nggak bisa lihat datanya secara fisik. Beda dengan ada PHP-admin-nya itu nggak ada. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan web service atau web API sebagai backend. Nah, jadi karena kita pakai web service berarti harus online aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa contoh web service sederhana. Kita coba buka satu. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda buka link ini pakai Google Chrome, biasanya akan berantakan, hanya berupa teks biasa. Kecuali Anda instalkan di mana ya? Di sini seingat saya kasih. Anda instalkan di Google Chrome-nya namanya JSON formatter supaya bisa melihat data yang ditampilkan ini menjadi terstruktur seperti ini. Ini saya pakai browser Brave namanya. Karena dia bagian dari Chromium juga, maka saya perlu install yang namanya JSON formatter. Nah, ini di sini ada nih.
Jadi Google extension-nya supaya bisa tampil. Atau kalau mau yang praktis lagi, kalau mau yang lebih praktis lagi, bisa Anda gunakan download Postman atau Postman. Nah, Postman ini fungsinya adalah untuk membaca web service gitu ya. Bisa membaca, bisa bahkan post dan get-nya. Dan bisa ngirim data. Untuk menguji kiriman data ini bisa lewat Postman. Jadi saya sangat sarankan untuk download Postman juga untuk membuka data gitu ya. Oke, jadi tadi yang pertama ada contohnya di sini, kita lihat datanya yang tampil adalah ini page halaman 1 per page 6, berarti dalam satu halaman ada 6 data, total 12 data, total page data. Nah, datanya isinya ini. ID, email, first name, last name, avatar, ID, email. Jadi ini sebenarnya kan semacam table, tapi di strukturnya berubah menggunakan JSON, namanya JavaScript object. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Contoh lain, Anda bisa lihat di random user. Nah, di sini ada result, ada datanya, gender, name, location, email, login, date of birth, dan seterusnya. Nah, di sini hanya menampilkan satu aja kayaknya ya. Oh ya, satu aja. Ini kebetulan namanya Arab lagi nih. Karena dia random, jadi kita benar-benar mendapatkan tuh hasilnya. Nah, seperti ini. Setiap kali kita refresh, hasilnya beda. Atau contoh yang lain, di sini ada dari decoding. Decoding ini dia buat sebuah API atau web service yang menampilkan data quotes-quotes penulis, dan autornya ini, rating, dan seterusnya. Nah, jadi berhamburannya data yang disediakan di API secara online, ini bisa kita kelola. Contoh lain, bisa Anda mendaftar ya untuk di Twitter, ada namanya Twitter API. Anda bisa lakukan di situ riset terhadap tweet-tweet yang terjadi. Anda kalau pernah dengar ada riset tentang hate speech atau ujaran kebencian, nah itu bisa diriset menggunakan database dari Twitter API. Begitu juga yang lainnya, ada YouTube API, ada Instagram API, ada. Nah, itu yang bisa kita kelola datanya melalui web service tadi. Sama prakteknya juga di tiket. Anda kan kalau ada yang pernah pesan tiket pasti bingung kenapa di satu aplikasi bisa mesen tiket film, di aplikasi lain juga bisa mesen tiket yang sama di bioskop yang sama. Nah, gitu kan. Padahal kan bioskopnya sama, lokasinya sama, kok bisa di dua aplikasi yang berbeda. Nah, itu terjadi karena si bioskopnya menyediakan data berupa API, kemudian bisa memberikan fitur untuk pemesanan melalui aplikasi tersebut. Nah, itu tadi 3 contoh yang sederhana. Nah, 3 contoh lainnya di sini ada yang lumayan kompleks nih. Kalau yang cowok suka bola, di sini ada data sepak bola. Kemudian di sini juga data movie. Nah, ini aplikasi web service ini sering dipakai untuk latihan di training pemrograman Android. Sama Open Weather untuk cuaca. Nah, Anda coba silahkan nanti telusuri ya. Kebanyakan itu gratis tapi pada sampai tahap tertentu. Jadi tidak gratis betul-betul gratis, tapi paling enggak dalam 1 menit dia kasih kesempatan untuk request berapa puluh kali gitu. Oke, nah untuk mengembangkan aplikasinya, di sini kita siapkan dulu di bagian build Gradle-nya. Nah, ini memang kalau muka ini tanpa ada basic di Android Studio mungkin agak kelimpungan, tapi saya coba sambil contohkan. Kita buka Android Studio-nya. Saya kebetulan punya 2 versi, ada yang preview sama yang normal. Oke, kita buat new project. Nah, ini mudah-mudahan sudah pernah melihat tadi bahwa kalau kita milih buat project baru, silakan pilih activity yang pertama kali muncul. Kita pilih aja dulu yang paling kosong aja, yang paling mudah. Bisa untuk bikin Wear OS jam tangan, Android TV, otomotif untuk di mobil, dan seterusnya. Tapi kita fokusnya di phone and tablet. Next, kita pilih di sini, saya buat namanya praktikum Android 7 live. Nah, live sambil ngoding, sambil kita
prakteknya. Di sini saya simpan lokasi, Anda silahkan pilih sesuaikan di mana. Kalau defaultnya di Windows biasanya dia langsung simpan di Android Studio Project sama. Nah, kemudian bahasanya kita pakai Kotlin. Jadi walaupun Anda mungkin merasa, oh pernah kan yang pernah Java, kenapa nggak Java? Lebih mudah Anda kalau sudah belajar Kotlin nggak akan nengok lagi ke Java. Itu kalau dari pengalaman saya. Jadi kalau sudah Kotlin nggak akan nengok lagi ke Java. Nah, jadi di sini minimum SDK silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Saya sih sarankan di atas yang ini ya, supaya nggak jadul-jadul amat gitu aplikasinya. Jadi tidak perlu, ya cukup banyak lah aplikasi HP yang bisa menjalankannya 84%. So, jangan yang ini aja sih. Kalau R baru hanya 1% device yang bisa menjalankan. Jadi minimal di Marshmallow lah. Oke, kita kembali di sini sudah jalan aplikasinya. Nah, untuk bisa mengirim atau ini kita run dulu aja ya, atau kita kirim dulu ya. Jadi setelah Anda siapkan buat project baru di Android Studio, Anda login di GitHub. Bisa dilihat di sini terminal. Di terminalnya kita bisa cek git status. Nah, jadi di sini karena dia bukan repositori GitHub, belum kita buat sebagai repositori, dia dibilang sebagai fatal, salah gitu ya, ada error. Jadi cara bikin repositorinya bisa melalui sini, VCS. Kemudian create git repository. Di VCS bisa lewat create git repository atau langsung share project on GitHub. Atau bisa juga Anda tulis di sini git init gitu ya. Jadi caranya ada banyak, silahkan mau lebih suka yang mana. Kalau yang merasa lebih suka ketik, silahkan. Kalau yang lebih suka klik-klik, silahkan. Jadi kita login dulu di GitHub. Ini saya login akun saya, oke. Di sini saya buat VCS share project on GitHub. Oke, nah selama Anda sudah login di komputer Anda sebagai Anda sendiri, dengan akun Anda ya nggak masalah. Kalau belum biasanya diminta untuk login dulu. Cara loginnya, saya lupa, login Git terminal. Nah, ini Anda tuliskan git config username, nama username-nya, kemudian git config global username-nya, kemudian Anda nanti ada password-nya di mana ya. Oh, pas mau mengirim biasanya disuruh isi password. Oke, di sini saya buat praktikum Android 7 Live. Share langsung ya. Di sini ada create, kemudian ada yang pertama namanya initial commit untuk pertama kali pengiriman atau penyimpanan. Add. Di pushing berarti sedang diupload. Kita bisa, kalau sudah selesai, kita bisa cek di webnya. GitHub. Nah, Anda bisa cek aplikasi yang saya kerjakan hari ini di sini. Di github.com Mirza Yogi, kemudian cari ini praktikum Android 7 Live. Nah, jadi ini kalau mau di-download silahkan. Oke. Jadi kita sudah punya project ready. Pertama kita set dulu sesuai di modul adalah di build Gradle app. Build Gradle app itu posisinya ada di Gradle script. Nah, di build Gradle di sini ada dua. Yang pertama yang project, yang di sini modul app. Nah, yang kita edit yang app ini. Nah, Anda perhatikan di situ pluginnya ditambahkan ada namanya ID Kotlin Android Extension. Ini fungsinya adalah untuk, kalau Anda perhatikan
tutorial yang saya buat itu, di situ semua komponen yang akan dipakai harus dikenalkan dulu di dalam file Kotlin-nya. Jadi di situ harus dibuat find view by ID dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai Kotlin Android Extension, ini kita nggak perlu lagi bikin mengenalkan apa yang ada di dalam layout atau XML ke dalam Kotlin. Jadi tambahkan ini di sini. Kemudian di dalam Android kita tambahkan view binding. View binding ini fitur untuk kita tidak perlu lagi mengisikan data ke dalam komponen, tapi langsung diikat menggunakan view binding. Jadi datanya itu otomatis sudah nempel ke view yang kita tentukan di awal. Jadi di dalam kurung kurawal Android ini kita tambahkan build feature di sini. Oke. Yang berikutnya adalah ada retrofit untuk HTTP request atau ngambil data di internet. Kemudian ada Moshi, converter Moshi sama Moshi-nya ini untuk convert data yang kita dapat secara online tadi di sini. Mana tadi? Nah, data ini kita convert menjadi kelas atau menjadi objek dalam Kotlin. Kita gunakan fitur namanya Moshi tadi. Kemudian ini view model untuk menerapkan arsitektur model view model namanya. Jadi di situ nanti kita aplikasinya dipisah antara proses menampilkan data dengan filenya sendiri. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini. Oke, ini diperbaharui. Ini juga diperbaharui. Sync now. Kalau ini sudah semua, dimasukkan ke dalam build Gradle app, kita bisa lakukan sync now di sini. Nah, berikutnya, ini kunci juga adalah bagaimana supaya aplikasi ini boleh menggunakan internet. Jadi kalau di HP-nya sebenarnya secara default aplikasi di Android itu tidak boleh mengakses internet. Supaya boleh mengakses internet, kita tambahkan baris ini ke dalam Android manifest.xml. Oke, kita copy aja ini. Tambahkan di manifest. Nah, di sini sebelum application kita taruh permission ya. Jadi di manifest ini kita bisa kasih permission untuk internet, kamera, storage, lokasi. Nah, itu semua permission-nya ada di manifest. Kemudian kita akan pakai yang ini. Yang mana kebetulan waktu saya akses ini masih begini datanya. Kalau sekarang kita akses isinya sama nggak? Oh, masih sama. Karena page 1 ya. Kalau page 2 nanti beda lagi datanya. Nah, itu. Oke, nah data ini akan kita terjemahkan ke dalam Android Studio menggunakan kelas yang strukturnya mirip. Oke, baik. Tadi sudah sampai baru sampai memberi akses internet. Jadi kalau kita jalankan aplikasinya belum ada apa-apa karena memang hanya setting-setting awal. Kemudian kita akan menerjemahkan data yang ada di website request.in ini ke dalam datanya Android Studio. Nah, di sini kita buat sebuah penerjemahnya menggunakan kelas. Kalau di Java kita harus buat kelas user, kemudian buat getter, setter dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk di Android Studio di Kotlin dengan bahasa Kotlin kita datanya lebih singkat. Nih, kita coba copy, masukkan ini. Buat package model, kemudian buat sebuah data class dengan nama user. Oke, caranya adalah new package model, new Kotlin file, user. Nah, ini
kita paste. Nah, Anda lihat sekarang tidak merah lagi bagian datanya karena ini sudah sesuai bahasanya. Ini kita impor dulu yang merah-merah. Nah, muncul ini dari Moshi-nya untuk menjelaskan bahwa ini adalah JSON atau Java Object. Oke, saya terjemahkan dulu. Ini kelas user, atributnya ada page, per page, total, total pages, dan data. Ini merepresentasi atau mewakili dari data yang kita ini. Page, per page, total, dan data. Nah, ini tipenya integer, makanya di sini saya buat integer. Kemudian untuk data karena isinya kan banyak nih. Isinya banyak tapi punya struktur yang sama, ID, email, first name, dan seterusnya. Nah, makanya saya buat berupa list yang bernama user data. User data ini apa? Nah, dijelaskan di bawahnya. User data isinya ada ID, email, first name, last name, dan avatar. Ya, jadi sesuai ini ya. Bedanya hanya di bagian sini kita jelaskan bahwa ini adalah untuk menerjemahkan JSON atau objek JavaScript objek yang ada di websitenya, sehingga ini akan diterjemahkan langsung ke dalam atribut ID. Kalau Anda nggak pakai fitur ini, ada fitur yang lain namanya parse-label. Implement parse-label. Ada fitur lain juga yang manual memasangkan apa yang data di JSON ke dalam atribut. Jadi saya kira ini sudah yang paling sederhana, dan ini juga saya ambil materinya dari Google Developer Training. Nah, jadi kalau Anda buka Google Developer, kalau yang haus akan belajar gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada developer Google Training. Di sini ada tutorialnya langsung. Mana ya? Nah, ada Code Labs-nya nih. Anda login aja. Login di sini nanti dapat badges kayak saya. Kalau misalkan download dapat apa. Nah, di sini ada untuk Android, untuk Google Cloud, untuk apa. Tapi memang modalnya harus bahasa Inggris ya. Karena dia menyediakan bahasa Inggris. Saya pernah dapat yang versi bahasa Indonesianya, tapi malah aneh karena beberapa istilah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi agak nggak masuk akal gitu, jadi bingung. Jadi lebih cocok memang belajarnya bahasa Inggris. Kalau ini bingung, ya modal Google Translate aja, translate. Copy aja. Nah, ini apalah kisahnya, copy aja. Nah, tes. Nanti jadi bahasa Indonesia, tes. Nah, kan. Bisa kan belajar. Artinya nggak ada hambatan Anda untuk belajar zaman sekarang itu, kecuali waktu dan kemauan. Oke, ini sudah kita buat. Tadi ini merepresentasikan data yang ada di online. Lanjutnya adalah, nah, kita buat sebuah interface untuk melakukan request menggunakan retrofit. Jadi untuk request data di internet itu ada beberapa plugin, salah satunya retrofit. Oke, jadi di retrofit ini dia perlu buat sebuah yang namanya interface. Di sini instruksinya adalah buat package network, di dalamnya buat kelas dengan nama API service. Oke, kita coba buat di sini. New package namanya network. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah interface new Kotlin API service. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, Anda kan enak tinggal copy aja. Saya yang bikin awal lumayan itu. Oke. Nah, kalau kita pahami di sini, yang pertama base URL ini adalah URL utama yang akan kita akses. Jadi use-nya API gitu ya. Nah, karena bisa aja nanti ada user, ada yang lain gitu. Linknya. Nah, misalkan ada nanti ya yang lain lah gitu ya. Jadi tapi yang base-nya atau yang utamanya adalah bagian ini. Kemudian ini semua adalah yang sudah kita impor atau kita panggil di sini.
retrofit sama Moshi. Ya, tapi kita perlu import. Alt enter, Alt enter, kemudian ini juga di Alt enter, Alt enter, Alt enter. Nah, untuk user ini adalah yang sudah kita buat di model. Ini juga Alt enter. Oke. Jadi ini base-nya adalah web link-nya, kemudian yang mau kita panggil get user adalah menambahkan string ini ke dalam base URL. Nanti bisa aja kalau misalkan mau get yang lain kita buat aja get apa gitu, kemudian dikasih di sini misalkan book page 1 misalkan. Nah, di sini baru kita buat suspend get books. Nah, kita buat juga kelasnya book. Nah, begitu. Ini contoh. Jadi satu kita coba di situ menggunakan get users, kemudian di sini retrofit service yang mengimplementasi API service atau extend, sorry. Jadi kalau di Kotlin itu titik 2 ini bisa berarti extends ataupun implements. Kalau yang lupa, coba diingat-ingat lagi PBO satunya. Kalau extends itu berarti turunan atau inheritance. Kalau implement berarti implementasi dari interface. Oke, ini sudah. Kita bisa lanjut. Nah, jadi di sini sudah ada sedikit penjelasan, mungkin mudah-mudahan sambil dibaca. Data hasil request akan ditampung atau diproses dalam sebuah view model. Jadi, kenapa perlu pakai view model? Jadi, problem mengembangkan aplikasi mobile itu adalah karena alatnya terlalu canggih. Jadi, kalau misalkan Anda perhatikan alatnya seperti ini. Nah, ini hasil nanti kita buat ada tampil data namanya sesuai dengan yang ada di pena nih, ada kan George Blood, George, last name first name Weaver, Janet Weaver. Nah, jadi ini data yang di sini kita translate ke dalam aplikasi Anda Studio ini menggunakan recycle view. Nah, problemnya kenapa harus pakai view model adalah ketika Anda punya data seperti ini, Anda putar-putar. Jadi problemnya adalah kalau misalkan kita punya data tampil dalam keadaan portrait, kemudian kita balik HP-nya, kita putar itu jadi landscape. Jadi kebalik. Kita putar jadi landscape, itu biasanya dia kan akan mendestroy atau menghancurkan semua tampilan yang ada yang tampil di layar. Kemudian dia membalik orientasinya menjadi horizontal, baru ditampilkan ulang datanya. Nah, proses itu akan memanggil 2 kali data yang sudah kita panggil. Jadi data yang pertama kali ada tadi akan dipanggil ulang. Kemudian disusun kembali dalam bentuk horizontal. Nah, problemnya adalah ketika aplikasinya sudah memanggil data, sudah ada, kemudian tiba-tiba nih di tengah jalan internetnya mati. Kemudian kita putar, orientasi jadi horizontal, dia manggil, datanya hilang. Kenapa? Karena datanya sudah karena dia harus memanggil ulang, sedangkan ininya kan sudah putus internetnya tadi, sehingga data tadi tidak akan tampil. Tetapi kalau pakai view model, dia akan menyimpan state atau kondisi yang ada di layar, sehingga ketika kita ubah orientasinya, kondisi internet hilang, data tetap ada, walaupun itu tidak kita jadi tanpa harus memanggil ulang data yang sudah kita panggil. Satu itu untuk kestabilan aplikasi, yang kedua juga untuk menghemat kota tentunya kan. Karena lumayan kalau manggil gambar, kalau manggil ini sih nggak masalah. Kalau manggil gambar yang berasa, kalau kayak Instagram itu Anda putar-putar gitu, kemudian hilang internetnya kan, berkali-kali manggil kan nggak lucu. Oke, jadi kenapa pakai view model? Itu tadi supaya data yang ada tetap tersimpan secara template, secara temporary gitu ya, secara sementara. Kelemahannya adalah memang kalau temporary berarti datanya tidak real time ya. Kadang-kadang kalau ada perubahan dia terlambat karena dia kan pakai data kayak caching gitu ya. Kalau di web itu kayak cache gitu ya. Kalau Anda tahu case atau cache,
Atau Anda yang biasa kalau yang sering make CSS itu ngoding-ngoding di framework front end itu biasanya kerasa kalau masih ada change-nya, biasanya nggak berubah tampilan kan sudah saya ganti warnanya gitu. Ya karena ada cache-nya disimpan sehingga tidak langsung terupdate tampilannya. Nah, jadi itu kenapa kita perlu view model. Selain view model sebenarnya bisa disimpan namanya save state stance itu, tapi terlalu rumit kalau menurut saya lebih pakai view model karena itu yang kekinian gitu ya, artinya yang dipakai oleh programmer-programmer zaman sekarang ya. Dan juga bisa untuk dilakukan proses unit testing nanti. Nah, itu nanti kita coba senggol sedikit tentang unit testing. Oke, berikutnya dibuat view model tadi. Jadi biasanya untuk setiap tampilan atau setiap mau menampilkan data, kita buat view modelnya supaya kita bisa kelola datanya dengan lebih rapi. Caranya adalah dengan ini. Kita buat sebuah package dulu, UI, di dalamnya buat lagi user, dalamnya baru user view model. New package UI, new package user, new Kotlin file user view model. For kemudian, nah yang ini kita panggil di dalam sebenarnya kita tidak harus membuat progress bar, bisa kita langsung panggil aja. Tapi supaya lebih bagus aja ada progress bar. Tapi kalau misalkan nggak pakai progress bar, kita bisa langsung ke main activity. Di bagian ininya di res, layout, activity main. Nah, activity mainnya kan otomatis selalu ada hello world ini kalau Anda buat. Nah, hello world-nya ini dikasih ID, TV, main, TV main ya. Boleh kalau mau nambahkan progress bar supaya ada loadingnya gitu. Loading sederhana aja tapi dan ditimpa juga. Terakhir di main activity-nya kita tambahkan ini. Import. Oke, nah berarti kayaknya pas yang di awal tadi aja saya tercentang yang Android libraries tadi ya. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai apa yang ada di modul ini, kalau kita jalankan hasilnya kurang lebih menampilkan si George tadi aja. Nah, kenapa yang muncul tadi adalah si George? Karena kita ambil di sini di datanya adalah data yang pertama, data ke 0. Kemudian kita panggil adalah first name-nya. Kalau Anda mau ganti itu, kita cocokkan dengan apa yang ada di dalam data. Lihat di sini first name-nya George Blood. Kalau mau menampilkan misalkan data yang kedua di last name-nya, berarti kita tinggal ganti di sini. Nah, data yang kedua berarti 1 yang kita tampilkan misalkan last name-nya. Nah, itu kalau kita running lagi, ini masih running nih ya. Apply changes, yang menerapkan pergantian. Oke. Nah, yang tampil adalah Weaver. Sini adalah nama last name dari data kedua. Nah, tentunya kan kalau Anda ngerti pemrograman, oh ini berarti kita bisa lakukan looping kan? Kita bisa ambil semua datanya, kemudian menggunakan looping tampillah semua data yang ada di dalam dari data ini. Gitu ya. Jadi untuk sementara
kita cuma menampilkan dulu kita bahwa berhasil menampilkan data yang ada di internet ke dalam aplikasi Android. Ini kalau Anda compile ke HP ya sama jalan seperti sesuai dengan yang ada di saya demokan. Kalau Anda gonta-ganti datanya juga di sini akan tampil sesuai dengan yang ada di situ. Nah, goal saya di Pratikum ini memang kita basic dulu pakai web service punya orang, kemudian nanti kita bikin sendiri web service-nya. Nanti saya buatkan contoh pakai PHP web service sendiri, sehingga anggaplah nanti kalau Anda skripsi, Anda punya sebuah web service online, bikin aja dulu yang gratisan di 00 web host gitu, atau kalau mau bayar ya silahkan. Jadi Anda upload filenya online, Anda bisa akses aplikasi yang online tadi menggunakan Android. Atau kalau misalkan nggak mau ngemodal, Anda coba buka di localhost, taruh di localhost aja, nanti aplikasi Android-nya connect ke localhost. Tapi repotnya kalau aplikasinya, kalau HP-nya tidak connect secara langsung ke laptopnya, berarti nggak bisa buka kan, karena dia sifatnya localhost. Tapi kalau Anda taruh di online, nanti Anda bisa akses di mana aja asal online. Gitu ya. Jadi goal saya nanti minimal kita bisa menampilkan data, kemudian ini menampilkan data punya orang dulu, kemudian ditampilkan ke dalam bentuk recycler view nanti pertemuan berikutnya. Dan pertemuan ketiga kita bangun web service sendiri yang sederhana sekali, yang super sederhana. Jadi asal bisa muncul seperti ini, kita bisa buat seperti ini menggunakan PHP. Jadi agak sedikit nyentil PHP lah ya, karena itu skill di back end-nya. Kalau mau mendalam sebenarnya bisa nanti Anda mau pakai Laravel atau apa. Nanti yang saya demokan adalah contoh paling basic yang paling tidak aman. Nantinya kenapa paling tidak aman ya karena saya tidak trackman security, yang penting kita bisa connect dulu gitu ya nanti ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Nanti kita coba bahas baik itu di grup ataupun lewat personal. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Mudah-mudahan semua sudah siap dengan repositori GitHub pekerjaannya ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.